Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Pembina yang sudah menyampaikan pengantar diskusi reguler 6 tahun 2020. Sebelum acara selanjutnya, selamat datang bagi peserta yang baru bergabung di kegiatan diskusi reguler 6 tahun 2020 dan diinformasikan lagi untuk seluruh peserta diskusi reguler 6 tahun 2020. Link daftar hadir akan kita bagikan pada saat sesi tanya jawab. Maka dari itu diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan sampai selesai. Acara selanjutnya yaitu acara inti diskusi reguler 6 Perkopindo yang bekerja sama dengan Akademi Perpajakan Pancabakti Pontianak tahun 2020 yang mengangkat tema pajak konstruksi yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Bob Febrian selaku Ketua Departemen Penelitian dan Kajian Pengembangan Jasa Konstruksi DPP Perkopindo. Kepada Bapak moderator dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Selamat siang untuk semuanya para peserta diskusi reguler seri ke-6. Suaranya udah bagus ini ya? Bagus, Pak. Baiklah, saya Bob Febrian. Halo, tes. Halo. Bagus Ya. Baiklah, saya Bob Febrian sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Tepat jam 1:40 kegiatan ini kita mulai. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Arsoyo. Kalau boleh saya sapa Pak Arsoyo. Halo Pak. Siap di sana Pak Arsoyo ya? Siap Pak Bob, siap. Ada sehat-sehat Pak? Siap. Ya, kita tes suara dulu Pak sebelum kita mulai. Oke. Baiklah Pak. Baik Pak. Mungkin saya akan bacakan sedikit tentang CV. Saya sampaikan tentang CV, kurikulum vitae-nya Pak Arsoyo ya. Di sini nama Arsoyo SE AKMM, tempat dan tanggal lahir Kendal, 20 Februari 1973. Agama Islam, telah menikah, warga negara WNI, alamat KTP masih Yogyakarta, alamat sekarang Jalan Bangka Belitung, Pontianak Tenggara. Kalau masalah pendidikan formal, tamatan Universitas Diponegoro S1 dan S2-nya Universitas Semarang, Magister Manajemen. Riwayat pengalaman kerja, saat ini sebagai Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Kanwil DJP Kalbar. Ya baiklah, Pak Bob, para peserta sekalian. Halo ya. Oke Pak, tadi kameranya mati tadi Pak. Oh, mati ya? Ini udah hidup, udah. Udah hidup Bang. Ya karena kita agak terpisah jarak yang saya lihat ini pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan saya moderator langsung juga dari Jakarta langsung. Mungkin kita langsung aja memulai diskusi reguler ke-6 ini. Sebagaimana tema yang telah ditentukan oleh panitia tentang pajak konstruksi. Ya sama-sama kita ketahui Pak Arsoyo, kadang-kadang bicara masalah pajak ini agak malas-malasan. Tapi karena ini juga merupakan bagian daripada persyaratan administratif, kelengkapan administrasi sebuah badan usaha konstruksi, tentu menjadi ketakutan sendiri andai kata urusan pajak ini tidak bersih. Dan bicara juga masalah pajak ini selain juga merupakan kewajiban bagi warga negara, apalagi sebagai badan hukum, ini juga merupakan sebuah kontribusi real sebagai warga negara untuk pembangunan
negara tercinta Republik Indonesia ini. Mungkin Pak Arsoyo tanpa memperpanjang mukadimah lagi, saya lihat diskusi tentang pajak ini sebagaimana materi yang telah saya sedikit baca-baca, ini sedikit mirip BIMTEK, Pak, bimbingan teknis. Jadi lebih kepada muatannya lebih banyak kepada muatan informasi. Sebenarnya udah ada ketetapan undang-undang tentang pajak ini, tinggal bagaimana kita mau memahami lebih dalam sebenarnya. Tapi dengan kehadiran Pak Arsoyo di sini, saya harapkan ada pemikiran baru, mungkin ada kritik dan saran untuk pemerintah, atau juga ada kemudahan-kemudahan untuk teman-teman yang selama ini mungkin agak sulit. Agak kesulitan maksud saya, ini kerjaan nilainya sedikit, kok pajaknya banyak, dapat makan daging mana kita ini? Sibuk mencari duit untuk negara aja. Saya rasa hal-hal seperti ini bisa kita diskusikan. Mungkin ada trik-trik yang bisa disampaikan Pak Arsoyo juga. Bagaimana cara memainkan supaya pajak nggak terlalu besar. Ini saya rasa ini menjadi harapan teman-teman dari khususnya ke teman-teman kontraktor. Saya rasa begitu Pak, karena waktu juga mepet. Mungkin kepada Pak Arsoyo saya persilakan dengan segala hormat. Oke, baik. Terima kasih Pak Bob Febrian. Tes suara dulu Pak Bob. Apakah suara saya terdengar Ya, dengan Pak. baik? Udah Pak, udah. Alhamdulillah. Masuk Cukup baik. ya? Aman ya? Ya, aman. Aman, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mahyudin, Ketua Umum DPP Terkopindo. Yang kami hormati Bapak Idris Mahir ST, FSI, Ketua Dewan Pembina Terkopindo. Kepada yang kami hormati juga para pimpinan, baik pimpinan pusat dan daerah tentunya, seluruh jajaran yang ada di Terkopindo. Berikutnya adalah kepada yang terhormat Bapak Oscar Renandi, Anji, SMSI AK. Selamat siang, Pak Oscar. Dan tentunya kami hormati juga para tamu undangan, para hadirin yang berbahagia yang pada siang hari ini bisa hadir di dalam webinar, di dalam situasi pandemi yang masih COVID masih melanda, tetapi masih semangat dalam mengikuti atau mencari istilahnya tolak ilmu lah. Dan khususnya pada para mahasiswa ini, para mahasiswa calon-calon peserta, calon-calon pembayar pajak dari kami, calon-calon wajib pajak kami yang saya cintai tentunya. Izinkan Pak, tadi Pak Wahyudin sudah menyampaikan pantun. Boleh izinkan saya pakai pantun ya Pak Bob? Siap Pak. Baik, ke tanah lapang membawa gede Pak Bob. Membawa unta ke tengah gunung. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Pantun saya ini Pak. Pagi hari olahraganya senam, biar segar makanannya gaduh-gaduh. Selamat datang di diskusi reguler 6 bertemakan pajak produksi bersama Perkopindo. Baik, Pak Harsoyo, kalau izin Pak, baik. Ya. suara Pak agak didekatkan mungkin di mic biar pemirsa bisa dengar. Agak kurang ini, kurang dengar suara Pak Harsoyo ya. Terima kasih Pak. Baik. Jauh ya. Jauh. Oh, baik. Mungkin saya dekatkan mic saya dulu ya. Bagaimana dengan sekarang, Pak? Oh ya Pak. Pak. Lumayan. Sama. Ini 100. Nyalanya pakai Iya, Pak Bob. Gimana Pak Bob? Lanjut Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk kepada tema jasa konstruksi, tentunya untuk sebagai pengantar kepada Bapak Ibu dan adik-adik atau mahasiswa-mahasiswa semuanya, perlu disampaikan, perlu merefresh kembali. Apa sih sebetulnya pajak? Biar kita semua sama memahami dari awalnya. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan, nah, dalam hal ini kita badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, dan tentunya digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya cintai, pajak merupakan sebuah kewajiban, kontribusi wajib yang tidak boleh ditunda, tidak boleh ditunda. Artinya semuanya mempunyai kewajiban, tentunya semua diatur dengan undang-undang, itu prinsipnya. Tanpa undang-undang tidak boleh dipungut pajak. Rasa sederhana gitu. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, sebelum kita masuk sekali lagi, perlu juga dipahami, banyak masyarakat masih ragu, masih bingung membedakan tentang pajak. Pajak pada dasarnya dibagi dua, Bapak Ibu sekalian, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak penghasilan, PPN, PPNBM, PBB, yang P3. Sedangkan untuk pajak daerah, mungkin banyak sekali yang tercampur, seperti pajak kendaraan bermotor. Ini adalah pajak daerah. Jadi, maksud kami adalah ingin menegaskan, di pertemuan ini, kita atau kami akan membawakan pajak dalam konteks pajak pusat, yaitu pajak penghasilan, pajak PPN, istilahnya PPNBM, dan sebagainya. Mungkin itu aja pengantar dari saya. Baik, kita akan masuk ke slide yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Ya, slide-nya bisa nampak Pak Bob dan Bapak-Bapak. Bu Eka, mungkin. Halo? Bu Eka atau Pak Bob? Ya, diteruskan Pak. Mungkin, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara mengenai aspek pajak perpajakan kegiatan usaha jasa komersil. Tentunya nanti kita berharap ada diskusi ya, diskusi berikutnya. Next, coba. Dasar daripada jasa konstruksi, pajak jasa konstruksi yang kita bicarakan kali ini adalah PP nomor 51 tahun 2008 bagaimana telah diubah terakhir dengan PP nomor 40 tahun 2009. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jadi ada 3 elemen penting di sini. Ini terpampang atau terdaftar, terdefinisi di dalam pasal 1 angka 2 PP nomor 51 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 40 tahun 2009. Ya, berikutnya. Subjek pajak. Bapak Ibu sekalian, subjek pajak usaha jasa konstruksi pada umumnya hampir sama dengan pajak-pajak pusat, ya, yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Yang mana kegiatannya adalah menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, sebagai pelaksana konstruksi, dan sebagai pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Artinya 3 elemen ini yang menjadi subjek pajak jasa usaha jasa konstruksi. Itu kan.
Hilang suaranya, Pak. Ya, gimana Bapak? Oh, ya lanjut, Pak. Baik. Gambarnya gimana, Pak? Saya bacakan aja, Pak ya. Mungkin kalau gambar nanti kita ikutin aja. Definisi Ya, Pak. pekerjaan Lanjutkan konstruksi. aja. Ya, baik. Berikutnya adalah definisi pekerjaan konstruksi. Secara keseluruhan atau sebagian atau rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta perlengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau untuk bentuk fisik lain. Ini adalah sesuai dengan pasal 1 angka 3 PP nomor 51 tahun 2008 sebagai masalah ubah terakhir dengan PP nomor 40 tahun 2009. Baik Bapak Ibu sekalian, jenis jasa atau jenis usaha jasa konstruksi adalah pertama adalah perencanaan konstruksi. Yang kedua adalah pelaksanaan konstruksi. Yang ketiga adalah pengawasan konstruksi. Bapak Ibu sekalian, perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di dalam perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Berikutnya adalah mengenai pelaksanaan konstruksi. Yaitu adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi. Sedangkan untuk pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan selesai dan diserah terimakan. Bapak Ibu sekalian, penghasilan dari jasa usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Ingatnya final kan? Ini diatur di dalam pasal 2 PP nomor 51 seperti tadi. Sama dengan karena kita menggunakan dua sumber yaitu PP 51 tahun 2008 dan PP 40 tahun 2009. Saat terutangnya pajak itu adalah saat terutang PPh atas jasa konstruksi adalah pada saat pembayaran, ya. Di mana di saat pembayaran itulah maka PPh itu terutang. Saat terjadinya pembayaran saat itulah maka PPh atas jasa konstruksi itu terutang. Tarif PPh Bapak Ibu sekalian, secara garis umum sebetulnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah jasa pelaksanaan konstruksi, itu bagian pertama. Dan yang kedua adalah jasa perencanaan dan jasa pengawasan. Terkait dengan tarif PPh, jasa pelaksanaan konstruksi, itu adalah 2%. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. 2% aja Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya nggak besar kan? Ya. Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Yang kedua adalah 4% bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Sedangkan untuk pelaksana konstruksi yang 3% bagi mereka penyedia jasa yang selain kedua kategori di atas. Antara lain, penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau memiliki usaha kualifikasi usaha besar. Tentu ini semua diatur oleh ketentuan yang sudah ada. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kualifikasi, tentunya ini ada diatur di dalam peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ya. Yang saya punya mungkin nanti dikoreksi, kita koreksi kalau seandainya kami salah.
nomor 3 tahun 2017. Tentunya ini mungkin sudah ada yang baru. Kembali lagi, ini adalah peraturan terkait, bukan peraturan di Direktorat Jenderal Pajak, tetapi ini adalah peraturan yang terkait dengan pajak, tetapi yang dibuat atau disahkan, ditetapkan oleh Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJKN. Baik, Bapak Ibu sekalian, sertifikasi usaha jasa konstruksi ini memang beliau-beliau di sana lah yang menetapkan. Jadi kita mungkin tidak akan terlalu banyak mengenai tentang kriterianya, tapi paling tidak saya memaparkan ini, mohon koreksi ataupun memasukkan, karena bagi kami memang kita hanya membedakan bahwa suatu badan orang pribadi tadi kualifikasinya di mana. Itu dari sisi pajak. Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian terkait dengan tarif pajak berikutnya untuk jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi, yaitu sebesar 4% bagi penyedia yang memiliki kualifikasi usaha. 4% bagi yang penyedia memiliki kualifikasi usaha. Dan 6% bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Berikutnya adalah mengenai dasar pengenaan pajak atau DPP, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang banyak orang bertanya, tadi sudah tahu tentang tarif, tapi tarif itu dikalikan dengan yang mana? Nah, dari sisi pajak, pengkali dari tarif itu adalah DPP atau dasar pengenaan pajak, bukan Dewan Pembina Pusat ya Bapak ya. DPP di sini adalah dasar pengenaan pajak. Ada dua hal pengertian Bapak Ibu sekalian terkait dengan DPP ini, tapi pada dasarnya secara materinya sama sebetulnya. Tetapi dalam pemahaman pajak memang sedikit dibedakan dalam istilah. Jika dipotong oleh pemotong pajak ya, dipotong oleh pemotong pajak, artinya ada yang mendapatkan jasa dari kita. DPP-nya adalah sebesar jumlah pembayaran. Tidak termasuk PPN, Bapak Ibu sekalian. Tidak termasuk PPN. Jadi murni dari jumlah pembayaran itu. Belum ada PPN-nya. Yang berikutnya Bapak Ibu, jika disetor sendiri oleh penyedia jasa, berarti Bapak-Bapak ini atau Ibu-Ibu di sini, istilahnya, supaya gampang, jika disetor sendiri oleh Bapak Ibu, maka DPP-nya adalah sebesar jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk PPN. Bapak Ibu sekalian, jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. Seperti itu. Kita coba lihat ya. Ini penghitungan sederhananya Bapak Ibu. Bagaimana cara menghitung besarnya pajak perhutang. Sangat mudah. Saya yakin kalau terkait dengan jasa konstruksi semuanya pasti bisa. Yaitu tarif dikalikan DPP. Seperti saya katakan. Tarif tergantung dari masing-masing kualifikasi. Sedangkan DPP-nya adalah penerimaan tadi atas pembayaran atau pembayaran itu sendiri. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan coba memahami lebih dalam terkait dengan pembayaran atau penyetoran. Bapak Ibu sekalian, setiap kali wajib pajak, jadi Bapak Ibu di sini kami kategorikan sebagai wajib pajak, itu mempunyai tanggung jawab apabila dalam posisi ibu atau bapak ya, jika pengguna jasa adalah pemotong pajak yang menggunakan jasa bapak ibu ini pemotong pajak, maka itu akan dipotong PPh final pada saat pembayaran ya, pada saat pembayaran maka akan dipotong langsung oleh pemotong pajaknya tadi. Siapa pemotong pajaknya? Nanti kita akan bicarakan, kita diskusikan maksud saya. Berikutnya adalah pemotong pajak penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada penyedia jasa setiap melakukan pemotongan. Bapak Ibu sekalian perlu diingat, bapak-bapak yang mempunyai usaha di dalam jasa konstruksi wajib meminta tanda bukti pemotongan kepada penyedia pemotong pajak. Harus, karena itu sebagai bukti bahwa bapak sudah dipotong pajaknya atau penghasilan. Nah, kalau dilakukan pada pemotong pajak, maka penyetorannya adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan. Artinya, kalau seandainya Bapak Ibu melakukan
penyerahan jasa di bulan November kemarin, di bulan November kemarin Bapak Ibu sudah melakukan penerimaan jasa pada pemotong pajak, maka pada tanggal 10 berikutnya atau tanggal 10 Desember kemarin, pemotong pajak wajib menyetorkan ke tempat pembayaran. Tempat pembayaran itu bisa bank, bisa kantor pos, bisa ATM, dan sebagainya. Di mana yang ditunjuk sebagai tempat untuk pembayaran atau penyetoran. Nah, bagaimana jika pengguna jasa itu bukan pemotong pajak? Dia orang biasa aja. Dia bukan yang wajib memotong, dia bukan badan, dia orang pribadi. Maka kewajiban Bapak Ibu sebagai penyedia jasa disinilah fungsinya untuk menyetor sendiri ya pajak yang Ibu potong, yang Ibu ambil tadi. Tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran wajib disetorkan. Beda sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Kalau posisi Bapak Ibu bekerja sama dengan badan pemotong pajak ya, PT ya. Jadi Bapak Ibu membangun atau mengerjakan sesuatu pada PT misalnya. Ibu PT, Bapak Ibu PT. Dan melakukan kerjasama dengan PT yang lain, maka PT lain ini adalah sebagai pemotong pajak. Tetapi apabila Bapak Ibu ini sebagai usaha, badan usaha konstruksi melakukan pekerjaan atau menyerahkan jasa kepada bukan pemotong atau orang pribadi seperti saya lah, orang pribadi artinya saya minta tolong kepada CP atau PT Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sendirilah sebetulnya yang memotong dan menyetor atas penyedia jasa tadi. Dan disetornya kapan Bapak Ibu? Tanggal 15. Beda dengan yang dipotong oleh PT tadi. Ya, bedanya juga dia. Tanggal paling lambatnya adalah selisih 5 hari. Nah, itu ya, Bapak ini mudah dipahami. Nah, kalau lebih mudah saya pas praktek seperti tadi Bapak Dewan Pembina katakan, ini akan lebih bagus lagi adalah bentuknya pelatihan. Nah, gitu ya, moga-moga ya Pak ya, kita tindak lanjuti untuk pertemuan berikutnya. Ya, baik, berikutnya adalah pelaporan Bapak. Pelaporan. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain tadi menyetor, ya, setelah memotong dan menyetor, ada satu kewajiban berikutnya Bapak Ibu sekalian, adalah melaporkan atas pemotongan tadi. Pemotongan PPh final atau pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Pengguna jasa atau penyedia jasa, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, wajib menyampaikan surat pemberitahuan massal paling lama tanggal 20 atau paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kasusnya sama dengan yang tadi, di bulan November Bapak Ibu menyerahkan jasa kepada pemotong maupun Ibu sendirian menerima pembayaran tadi, setelah dilakukan pembayaran baik pada tanggal 10 atau maksimal tanggal 15 bulan berikutnya, maka di tanggal 20 bulan berikutnya wajib dilaporkan. Satu kasus tadi, kalau seandainya semua dilakukan di bulan November, maka penyetoran itu dilakukan pada tanggal 10 atau tanggal 15 maksimal di bulan Desember. Untuk laporannya adalah di tanggal 20 Desember. Seperti itu contoh sederhananya. Jadi ada kewajiban ya, tidak hanya berhenti saya sudah dipotong selesai, tidak. Maka wajib dilaporkan. Kewajiban berikutnya adalah melaporkan. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada kasus ya, ini contoh supaya Bapak Ibu ada gambaran. Bisa mungkin dikasih ini ya, tanda kursor itu ya, PTA. Kita bicara PTA Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai tentunya. PTA sebagai pelaksana jasa konstruksi dengan kualifikasi besar. Oke, baik, kita pelan-pelan ya. PTA atau PT yang Ibu Bapak sekarang tangani merupakan pelaksana jasa konstruksi dengan kualifikasi besar. Nah, kalau kualifikasi tadi setara konstruksi atau pelaksana konstruksi, dia masuk dalam kategori tarifnya adalah 3%. Kalau kecil baru 2%. Nah, karena ini Bapak Ibu PT, Bapak Ibu yang tangani di dalam contoh ini, dalam pelaksana jasa konstruksi
adalah dalam kualifikasi besar, sehingga tarifnya adalah 3%. Nah, PTB selaku penerima jasa, kata begitu. Ini sedang dalam rangka pembangunan rumah sakit PTB. Nilai kontrak yang ada, nilai kontrak yang tercantum di dalam kontraknya adalah 25M, tidak termasuk PPN. Baik, Bapak Ibu sekalian, pembayarannya kita sederhanakan aja ya. Di dalam pelaksanaannya mungkin berbeda, tapi kita bicara contoh sederhananya bahwa pembayaran dilakukan di dalam 5 tahapan ya. 5 tahapan. Pertama uang muka sebesar 5M. Berikutnya termin pertama, pembayaran pertama adalah 25%, yaitu 5M. Berikutnya termin yang kedua 5M lagi. Termin yang ketiga 5M lagi, dan masa pembayaran selesai dengan 5. Artinya Bapak Ibu sekalian, di dalam penghitungannya PPh yang harus dipotong oleh PTB. Nah, saya katakan harus dipotong oleh PTB karena PTB atau penerima jasa tadi adalah berbentuk badan hukum atau badan lah. Istilah kami badan atau badan hukum adalah istilah hukumnya. Maka dia selaku penerima jasa memotong Bapak Ibu. Yang memotong adalah PTB. Perhitungannya sangat sederhana, seperti contoh, yang harus dipotong uang mukanya adalah 3% kali 5M, yaitu 150. Termin pertama 3%, dan seterusnya sampai pada pemeliharaan, itu 3% semuanya, karena memang tarif untuk pelaksana jasa konstruksi dengan kualifikasi besar adalah 3%. Nah, PTB selaku penerima jasa ini akan melakukan pemotongan pajak penghasilan. PPh itu pajak penghasilan pada setiap kali pembayaran yang dilakukan. Jadi tidak total Bapak Ibu, tetapi setiap kali ada pembayaran dari uang muka tadi, maka PTB mempunyai sebuah kewajiban lagi melakukan pemotongan pajak penghasilan. Ya, seperti hitung-hitungan tadi. Sejak uang muka, dilakukan pemotongan penghasilan, dan seterusnya sampai pada pemeliharaan selesai. Nah, kewajiban berikutnya oleh PTB Bapak Ibu sekalian adalah menyetorkan PPh atau pajak penghasilan tadi, ya, menyetorkan pajak penghasilan yang sudah dipotong tadi paling lama adalah tanggal 10 bulan berikutnya. 10 bulan berikutnya. Serta melaporkan surat pemberitahuan, SPT itu surat pemberitahuan masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, mudah-mudahan ilustrasi ini bisa memberikan gambaran Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi PPh atau istilah kami PPh ya, mohon dimaklumi kalau kami sering menggunakan PPh, pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh PTB dari yang diterima oleh PPh dari PTB. Seperti itu. Oke ya, moga-moga ilustrasi ini sudah memberikan satu gambaran bahwa bagaimana sih cara menghitung jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi. Otomatis untuk yang lainnya cara menghitungnya nggak beda, cuma beda di tarifnya aja. Kalau untuk pelaksana yang berkualifikasi kecil, maka dia pakai 2%. Apabila dia tidak mempunyai kualifikasi, nah kalimat ini biasanya dipertanyakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang di sana. Bagaimana istilah tidak berkualifikasi ini? Pada dasarnya atau sederhananya adalah sebetulnya badan usaha atau orang pribadi tadi mempunyai kualifikasi, tetapi bisa jadi dia terlambat untuk memperpanjang, dia habis masanya, sehingga dia tidak masuk dalam situ. Seperti itu. Karena apa? Ada dua pertanyaan. Bagaimana Pak kalau seandainya bentuknya PT, tapi dia memang tidak masuk di dalam sebuah organisasi dagang, tapi usahanya memang bangun juga. Kalau dia tidak mempunyai SPU, ya, sertifikat badan usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka itu dikategorikan sebetulnya dia belum pernah mempunyai, maka dia akan dikenakan pasal 23, tidak lagi tarif, tidak lagi perlakuannya. Nah, bagaimana dengan orang pribadi yang mengerjakan seandainya? Ini saya tambahin lagi. Dia bukan badan, dia tidak punya CV, dia tidak punya, tapi dia pribadi. Bagaimana? Nah, itu masuk kategori pasal 21. Nah,
Ini untuk tambahan aja, Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya. Ketentuan lainnya, Bapak Ibu sekalian. Mengenai pembayaran dan kontrak, ya, dalam hal terdapat selisih kekurangan pajak penghasilan yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan pajak penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, maka selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, apabila CP atau PT Bapak Ibu ini sebagai penyedia jasa, ternyata terdapat kekurangan pajak penghasilan, kekurangan, ada selisih, maka kewajiban itu menjadi tanggung jawabnya Bapak Ibu sebagai penyedia jasa. Hanya agar dipahami. Berikutnya Pak Ibu, nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa. Nah, seandainya ini kejadian, nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa. Atas nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut, itu tidak terutang pajak penghasilan yang disebutkan. Jadi tidak terutang PPh yang disebutkan. Tapi dengan syarat Bapak Ibu sekalian, bahwa nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Tentunya ini menjadi satu kewajiban pembukuan daripada Bapak Ibu. Akuntansinya harusnya mencatat, jangan sampai dibiarkan. Dibiarkan tetap kena nanti kan. Tapi apabila syarat tadi nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar atau kurang dibayar tadi, ya yang tidak dibayar tadi, dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih, maka itu tidak terutang pajak penghasilan yang sudah final. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, belum dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kembali, ya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tapi dapat ditagih. Oh, tadi udah ditulis nih. Piutang yang tidak dapat ditagih, ternyata penerima jasa tadi berbaik hati membayar lagi. Nah, maka dalam hal ini tetap digunakan pajak penghasilan yang bersifat final. Ya, jangan langsung dijamin aja, kemudian dijamin aja. Jangan sekalian, itu menjadi objek pajak penghasilan yang bersifat final. Ya, ini diatur di pasal 6. PP 51 tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP nomor 40 tahun 2009. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik. Kewajiban berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ingat Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik PT atau CV atau badan usaha. Bagi wajib pajak yang hanya memperoleh, yang hanya memperoleh dari penghasilan usaha jasa produksi. Ya. Apabila Bapak Ibu ini hanya memperoleh penghasilan dari jasa konstruksi, maka sejak tahun 2009 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25. Ya. Karena apa? Semua final. Udah selesai. Kalau udah final itu udah selesai berarti kan? Artinya seperti pertandingan bola gitu ya, banyak senang olahraga gitu. Kalau udah final, habis itu final gimana? Ya, udah selesai kan? Nah, ada lagi. Nah, itulah final. Sederhananya. Baik. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sudah memang hanya mempunyai penghasilan dari usaha jasa konstruksi, kewajiban pasal 25-nya tidak ada lagi. Itu maksudnya. Tidak diwajibkan. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan kepada pajak yang terutang berdasarkan penampungan. Artinya masih dimungkinkan atas pajak yang dibayar atau yang tetap di luar negeri tadi menjadi kredit pajak. Sederhananya seperti itu. Nanti kita tadi mau kalau ada yang bertanya dan sebagainya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, penghasilan dari luar usaha. Nah, biasanya nih, mohon izin. Kalau salah saya dikoreksi. Biasanya Bapak Ibu ini di dalam usahanya tidak hanya murni, hanya bekerja, hanya melaksanakan tes konstruksi seandainya. Ini berada-ada aja deh. Tetapi mempunyai penghasilan dari luar usaha. Nah, seandainya ada kasus seperti itu, maka penghasilan dari luar usaha ini adalah penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi. Itu akan dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh. Ya, walaupun Bapak di sini jasa konstruksi tapi mempunyai usaha sampingan, ya, usaha lain maksudnya, maka itu dikenakan berdasarkan
ketentuan yang ada di dalam undang-undang kita, yaitu dalam PPh. Ini diatur di pasal 7 ayat 2. Ya, PP yang sama, PP 51 tahun 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan PP nomor 40 tahun 2009. Dia Bapak Ibu. Berikutnya adalah penyedia jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya timbul dari penghasilan diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha jasa konstruksi. Artinya ini adalah tahap pembukuan sebetulnya, ya, tahap pembukuan. Apabila Bapak Ibu mempunyai usaha di dalam penyedia jasa ini, ternyata Bapak mempunyai kewajiban juga untuk mencatat atas biaya lain yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain jasa konstruksi. Sebetulnya kalau dalam konteks pembukuan ya memang semuanya dibukukan. Jadi tanpa terkecuali penghasilan baik dari jasa konstruksi maupun di luar jasa konstruksi, dan itu harus dipisahkan. Karena apa? Kalau untuk jasa konstruksi itu karena final baik biaya maupun perolehannya, pajaknya yang tidak bisa dikreditkan, tidak bisa dicampurkan dengan yang non kegiatan jasa konstruksi. Itu tujuannya. Biar nanti penghitungan pajaknya akan diketahui, oh ya di luar jasa konstruksi yang final ternyata Bapak Ibu mempunyai kewajiban seperti ini pencatatannya, pembukuannya dan seterusnya. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, kalau pembukuan itu bagi badan adalah sifatnya dengan orang pribadi. Orang pribadi ada yang bertanya tentang hal-hal tadi. Next, Bapak Ibu sekalian, selisih kos. Keuntungan atau kerugian selisih kos dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk di dalam perhitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat otomatis ya, karena keuntungan atau kerugian selisih kos tadi akan diperhitungkan di dalam pengenaan PPh yang bersifat. Nah, ini diatur di dalam pasal 7 ayat 3 PP nomor 51 tahun 2008 ya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah kewajiban perpajakan lainnya. Tadi sudah saya sampaikan di depan, Bapak Ibu sekalian, di dalam pelaksanaan di lapangan tidak hanya saya katakan bahwa yang itu menjadi concern adalah hanya pada jasa konstruksi. Bisa jadi ada kewajiban-kewajiban lain yang menjadi kewajiban Bapak Ibu di dalam badan usaha Bapak Ibu tadi. Yang kita tulis di sini ada 4 secara umum ini secara umum yang paling sering dilakukan. Yang pertama adalah pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Contohnya apa Bapak Ibu? Sewa kantor. Mohon izin, mohon maaf. Saya ingin menyampaikan satu informasi seandainya Bapak Ibu kantornya menyewa, maka di situ ada kewajiban membayar sewa kantor dan ada kewajiban pasal 4 ayat 2. Ya, PPh final juga. Sewa kantor berarti sewa tanah dan atau bangunan. Berapa? Nah, silakan nanti boleh bertanya, kita diskusi. Berikutnya adalah dividen kepada pemegang saham UP. Ya, kepada di pemegang saham UP. Maka itu ada juga pajak pasal 4 ayat 2. Yang ketiga adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, ini yang paling sering terjadi, yang paling sering dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Alangkah baiknya tadi kata-kata dari Bapak Dewan Pembina, saya sungguh luar biasa Pak mengapresiasi bahwa mungkin pada hari ini Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa semuanya, kita hanya berdiskusi yang sifatnya masih pulih. Karena apa? Keterbatasan waktu mungkin salah satunya. Kedua adalah untuk teknis. Nah, kita akan bicara lebih teknis itu biasanya lebih tajam lagi. Nah, itu menarik. Nah, sehingga saran atau masukan Bapak Pembina adalah supaya pajak dengan Terkopindo khususnya melakukan kerjasama lebih intensif. Nah, ini Pak Oscar kalau di Pontianak cocok nih, karena Pak Oscar ini juga sangat concern dengan pajak ya. Jadi kita nanti bisa lebih dalam lagi untuk memberikan pelatihan kepada wajib pajak. Perlu disampaikan Bapak Ibu sekalian yang ada di media webinar ini,
bahwa Kanwil, nah kita bicara pajak, Kanwil atau kantor wilayah pajak ini di seluruh Indonesia ada sejumlah 34 Kanwil, Bapak Ibu sekalian. 34 Kanwil. Hampir setiap provinsi kita punya Kanwil. Mungkin hanya Irian sama Ambon ya, yang satu Kanwil tapi membawahi luas. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian bahwa kantor pajak kita ada sekitar 330-an, hampir 350 kantor yang bisa dan siap untuk diajak berdiskusi atau ditanyakan, karena memang kewajiban kami untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan apabila Bapak-Bapak Ibu kurang memahami atau perlu penjelasan kita. Siap Bapak, nanti kita akan coba tindak lanjuti khususnya untuk Pontianak ini. Kita akan lebih intensif bersama. Itu bagus sekali. Baiklah Pak Arsoyo. Ya. Saya rasa karena waktu kita juga ini mepet, mungkin bisa kita inventarisir beberapa keresahan teman-teman di daerah. Kira-kira apa masalah yang berkembang tentang permasalahan perpajakan di antara mereka? Oh, Ya. jadi kita bisa diskusi lebih mendalam, Pak, dengan memanfaatkan sisa waktu kita ini. Baik Pak Bob, silakan Pak Bob. Kami kembalikan ke moderator. Kebetulan memang selanjutnya Mas habis nih Pak.